Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmat Febiarto. Saya mahasiswa semester 4 dari STIMIK Horizon Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan data link layar. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Loki Satrio Nugroho. Kedua, Rival Hildan Istandi. Ketiga, Muhammad Iqbal. Keempat, Muhammad Al-Pudoli. Kelima, Muntolib. Keenam, Alfan. Ketujuh, Nurwan Farid. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pendahuluan. Data link layar merupakan link kedua dalam model OSI. Bahasan ini berhubungan dengan algoritma bagi komunikasi yang reliable dan efisien antara dua mesin yang berdekatan. Yang dimaksud berdekatan di sini adalah dua mesin yang secara fisik terhubung oleh sebuah saluran komunikasi yang secara konseptual bekerja seperti halnya kabel, misalnya kabel koaksial dan saluran telepon. Sifat penting sebuah saluran yang membuatnya menyerupai kabel adalah bahwa bit-bit diteruskan dalam urutan yang sama dengan sewaktu bit-bit itu dikirimkan. Data link layar berfungsi untuk mengatasi masalah pada saluran yang dapat merusak frame, yakni dengan mengirim kembali data frame, tetapi kekurangannya frame dapat terkirim berulang-ulang kali. Fungsi lainnya adalah menjadi mekanisme pengaturan lalu lintas data, harus memungkinkan pengirim mengetahui jumlah ruang buffer yang dimiliki penerima pada saat tertentu. Selanjutnya, data link control atau data link protokol. Pengiriman data melalui link komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan kontrol layar dalam tiap device komunikasi. Keperluan dan tujuan data link control yaitu untuk komunikasi data secara efektif antara dua koneksi stasiun transmisi dan penerima secara langsung. Untuk melihat kebutuhan bagi data link control, pertama, frame synchronization. Data dikirim dalam blok-blok yang disebut frame. Awal dan akhir tiap frame harus dapat diidentifikasikan memakai variasi dari konfigurasi lain. Flow control. Stasiun pengirim harus tidak mengirim frame-frame pada rate atau kecepatan yang lebih cepat daripada stasiun penerima yang dapat menyerapnya. Error control. Bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem transmisi harus diperbaiki. 4. Addressing atau pengalamatan pada line multi-point. Identitas dari dua stasiun yang berada dalam suatu transmisi harus diketahui. 5. Kontrol dan data pada link yang sama. Biasanya tidak diinginkan mempunyai path komunikasi yang terpisah untuk sinyal-sinyal simbol, untuk sinyal-sinyal kontrol. Karena itu, receiver harus mampu membedakan kontrol informasi dari data yang sedang ditransmisi. Yang keenam, link management, permulaan, pemeliharaan, dan penghentian dari pertukaran data. Memerlukan koordinasi dan kerjasama di antara stasiun-stasiun. Diperlukan prosedur untuk manajemen pertukaran ini. Selanjutnya, data link service. Data link layar melakukan dua layanan dasar. Yang pertama, memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media dengan menggunakan teknik seperti framing. Kedua, mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media menggunakan teknik seperti media access control dan error detection. Data link layar. Berikut di bawah gambarnya. Istilah dalam data link layar. Yang pertama, frame. Data link layar di PDU atau protokol data unit. Output dari protokol yang berada di setiap layar. Kedua, node perangkat jaringan yang terhubung ke media umum. Ketiga, media sarana fisik untuk membawa sinyal data. Keempat, network, dua atau lebih node yang terhubung ke media umum. Data link layar service, berikut gambarnya. Data link layar service, protokol pada layar 2 menentukan encap
enkapsulasi dari paket ke dalam frame, dan cara untuk mendapatkan paket enkapsulasi dan menonaktifkan setiap media. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan frame dan menonaktifkan media disebut metode Media Access Transfer of Frames. Data link layar bertanggung jawab untuk mengontrol transfer media lintas jalur. Data link layer service. Data layar data link mempersiapkan paket untuk transportasi di seluruh media lokal dengan enkapsulasi dengan header dan trailer untuk membuat frame. Frame terdiri dari data, paket dari layer 3 atau network layer. Kedua, header berisi informasi kontrol atau alamat tujuan. Ketiga, trailer berisi informasi kontrol. Pada bagian header terdiri dari pertama frame start, awal frame, kedua address, alamat tujuan, ketiga tipe, jenis PDU dalam frame, keempat kontrol, flow control service, dan terakhir data paket dari network layer. Pada bagian trailer terdiri dari error detection, mendeteksi kesalahan, dan frame stop, akhir frame. Selanjutnya, MAC access atau media access control address terdiri dari 48 bit, tetapi biasanya ditulis dalam 12 bit heksadesimal dengan ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik yang ditentukan oleh IAEA, dan 6 bit berikutnya adalah nomor serial peralatan yang dikeluarkan oleh pabrik. Metode CSMA atau CD, sebuah host komputer yang akan mengirim data ke jaringan pertama-tama, memastikan bahwa jaringan yang sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh host komputer lainnya. Listen. Jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan, collision, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan, request, pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak, random. Dengan demikian, maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Metode CSMA atau CD. Di samping adalah gambarannya. Yang pertama, topologi. Menyatakan pengaturan fisik dari stasiun pada suatu link. Ada dua konfigurasi topologi. Yang pertama, point-to-point, jika hanya ada dua stasiun. Yang kedua, multi-point, jika ada lebih dari dua stasiun dipakai dalam suatu komputer. Stasiun utama, stasiun primary, dan suatu rangkaian terminal, stasiun sekunder, dan stasiun secondary. Keuntungannya komputer hanya perlu single port pada komputer primary, sedangkan point-to-point pada setiap terminal secondary harus terpasang masing-masing port. Kedua, duplexity, menyatakan arah dan timing dari aliran sinyal. Jenis-jenisnya, yang pertama, simplex transmission. Aliran sinyal selalu dalam satu arah. Contoh, hubungan komputer dengan printer, transmisi simplex ini jarang dipakai karena tidak mungkin untuk mengirim error atau sinyal kontrol kembali melalui link ke sumber data. Kedua, half duplex link, dapat transmisi dan menerima tidak secara simultan. Ketiga, full duplex link, dua stasiun yang mengirim dan menerima data suatu terhadap yang lain secara simultan. Ketiga, link discipline, rancangan tata tertib pada sambungan. Multipoint, aturan umum yang dipakai dalam situasi ini yaitu poll and select. Poll primary meminta data dari suatu secondary, select primary mempunyai data untuk dikirim dan memberitahu suatu secondary bahwa data sedang datang. Variasi lainnya, poll, terminal yang tidak mengirimkan data. Poll, terminal di mana terdapat data yang dikirimkan. Select atau memilih,
Fast select, memilih dengan cepat. Error detection. Error detection berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame-frame. Ada dua tipe error yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, frame hilang. Suatu frame gagal mencapai sisi yang lain. Frame rusak. Suatu frame tiba tetapi beberapa bit-bitnya error. Teknik error, control detection error, dipakai CRC, positive acknowledgement, transmisi ulang setelah waktu habis, negative acknowledgement, dan transmisi ulang. Berikut mekanisme error control. Yang pertama, stop and wait ARX. Kedua, go back and ARX. Selective reject ARX. Ya, terima kasih. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pengucapan atau pelafalan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.